selamat malam. Ketemu lagi ya kita setelah Iya. minggu lalu kita off dulu gitu ya. Baik, seperti biasa Jumat malam ini kita akan ngobrol bareng. Temanya masih seputar gigi dan mulut, kesehatan gigi dan mulut ya, dengan Dokter Gigi Anastasia Ririn Pramudiawati. Ya, seperti biasa untuk tema malam ini, tips mencegah mulut kering dan beraroma kurang sedap selama berpuasa. Baik, seperti yang kita ketahui ya, Via, ini udah masuk bulan Ramadan minggu kedua gitu ya. Puasa itu kan memang, puasa itu kan memang menyehatkan tubuh gitu ya, baik untuk kesehatan tubuh. Tapi ada kalanya ketika kita menjalankannya, ada satu masalah gitu ya. Satu diantaranya itu jadi cepat kering mulutnya, karena kan kita selama beberapa jam tidak mengkonsumsi air minum dan juga tidak makan begitu ya. Dan satu lagi nih yang bikin nggak percaya diri, pastinya teman-teman semuanya juga ngalamin dong ya, kalau karena mulutnya kering, aromanya pasti kurang sedap, atau halitosis. Kita pernah bahas itu ya, Via, ya, halitosis ya. Nah, sekarang kita bahasnya itu bukan halitosis yang kita bahas seperti sebelumnya, tapi halitosis atau mulut yang beraroma kurang sedap dan mulut kering ketika kita menjalankan ibadah puasa, gitu ya, Via. Jadi di satu sisi kita harus menjalankan ibadah, tapi di sisi lain kita punya resiko untuk mulut kering dan beraroma kurang sedap. Gimana sih tipsnya dan bagaimana cara mengatasinya? Bersama saya dan Via di sini sudah ada Dokter Anastasia Ririn. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Kakak. Sehat, Dokter? Ya, saya kebetulan masih sehat sampai hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Dok ya. Iya, Dok. Gini, Dok. Ini kan udah mulai puasa ya, udah minggu kedua bulan Ramadan. Nah, banyak nih Dok yang punya masalah mulut kering dan aroma kurang sedap. Jadi nggak percaya diri, padahal kan kita tuh harus ketemu klien, harus ketemu rekan bisnis, harus ketemu kolega dan sebagainya gitu ya, Dok. Gimana sih, Dok, punya tips atau cara mengatasinya nggak, Dok? Monggo, Dokter, silakan. Oke, terima kasih, Kak. Adalah jamak bahwa pada saat kita sedang berpuasa, ada beberapa perubahan yang kita alami terkait berpuasa tersebut, ya, dan terkait kesehatan rongga mulut atau keadaan dari yang berasal dari rongga mulut yang biasa dikeluhkan oleh mereka yang berpuasa adalah mulut yang kering dan juga aroma dari rongga mulut yang tidak seperti biasanya dan biasanya dikategorikan sebagai aroma yang tidak sehat atau tidak segar, ya. Nah, bicara tentang kondisi rongga mulut yang terasakan oleh mereka atau kita yang sedang berpuasa sebagai mulut yang kering, itu dalam bahasa medis kami menyebutnya sebagai xerostomia, ya. Nah, bicara tentang xerostomia itu kita membahas tentang bagaimana produksi saliva atau air liur dalam rongga mulut kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengalami xerostomia? Karena produksi saliva dalam rongga mulut kita itu berkurang. Nah, parameter yang biasa dipakai adalah bahwa dalam kondisi normal, ya, produksi saliva kurang lebih 1 hingga 2 ml per menit. Tetapi ketika produksinya itu berkurang hingga kurang lebih menjadi 0,06 ml per menit, itu sudah masuk dalam kondisi. Lalu impact-nya atau imbas dari itu semua kita bisa mengalami xerostomia. Nah, mengapa saliva ini penting? Kenapa air ludah itu penting? Karena beberapa fungsi yang memang sangat vital dalam rongga mulut kita terkait fungsi saliva atau air liur sebagai pelumas,
dalam proses pembersihan, pelarutan, pengunyahan, penelanan intake makanan, kemudian dalam sistem buffer atau pH dalam rongga mulut kita, kemudian dalam kita berbicara, ya, kemudian dalam fungsi yang terkait langsung pada kesehatan adalah bagaimana saliva atau air liur itu bisa menghindarkan kita dari cepatnya terjadi proses karies terkait saliva yang menghasilkan enzim-enzim antimikrobial, misalkan lisosim, lactoferria, peroksidase, ya, itu antara lain enzim-enzim yang ada dalam saliva kita yang bisa mereduksi atau karena sifatnya sebagai antimikrobial, jadi dia bisa mereduksi jumlah bakteri yang tidak ideal dalam rongga mulut kita sehingga proses karies bisa dihambat. Nah, ketika produksinya berkurang tentu berimbas. Kemudian dalam sistem imunitas kita, ya, karena plasma dari saliva itu diantaranya menghasilkan antigen, ya, antibodi imunoglobulin A ke dalam saliva sehingga bisa membantu sistem imunitas kita. Nah, fungsi-fungsi ini sedemikian penting. Nah, apabila kita sampai mengalami penurunan atau penurunan volume dari saliva, ya, oleh beberapa sebab atau etiologis, maka fungsi-fungsi tadi menjadi tereduksi. Ya. Nah, kemudian kita bicara tentang etiologis dulu, ya, sebelum kita berlanjut ke terkait topik hari ini tentang kaitannya serostomia dengan puasa, ya, dengan kondisi puasa. Kita bicara tentang etiologis kejadian serostomia. Bicara tentang etiologis itu terbagi atas latar belakang fisiologis, jadi mereka yang berolahraga, kemudian berbicara sangat lama, termasuk faktor usia itu punya peran terkait produksi saliva dalam rongga mulutnya. Kemudian yang sifatnya patologis diantaranya adalah kondisi lokal, ya. Kondisi lokal itu diantaranya adalah mereka yang kebetulan punya habit bernafas dari mulut. Kemudian mereka yang punya habit atau kebiasaan merokok, ya. Kemudian ada lagi misalkan gangguan-gangguan pada sistem pernafasan, misalkan ada mengalami polip pada hidung, kemudian ada tonsil, radang tonsil, ya, tonsilitis. Kemudian hal berikutnya lagi yang bisa memicu kejadian serostomia yang sifatnya patologis adalah penyakit atau gangguan lokal pada kelenjar saliva. Jadi langsung pada bagian yang bertugas untuk menghasilkan saliva atau air liur. Apa saja yang biasa terjadi? Di antaranya adalah agenese kelenjar atau ductus saliva. Kemudian sialadenitis kronis yang dialami. Kemudian adanya kista atau tumor pada ductus salivarius. Ya, ductus salivarius itu adalah kelenjar saliva atau air liur. Kemudian adanya sindrom Sjögren. Kemudian pada mereka yang sedang menjalani terapi radioterapi terkait leher kepala, head and neck, itu juga bisa berimbas pada produksi atau rutinitas dari kelenjar saliva atau ductus salivariusnya. Kemudian faktor lain, etiologis lain adalah faktor sistemik. Nah, faktor sistemik diantaranya adalah satu, ini perlu kita
ingat adanya penyakit sistemik, penyakit sistemik diantaranya adalah diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, kelainan persyarafan, kemudian HIV, AIDS ya, lalu ada kejadian lagi rheumatoid arthritis. Ya, ini bisa mempengaruhi kondisi produksi ductus salivarius kita. Penyakit-penyakit tadi perlu kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya lagi adalah side effect obat. Beberapa beberapa intake obat yang dikonsumsi oleh mereka yang sedang menderita sakit-sakit yang saya sebutkan tadi, sakit penyakit yang saya sebutkan tadi, itu ada yang punya berimbas langsung juga pada kondisi kelenjar salivariusnya, termasuk obat-obat lain yang mungkin sedang dikonsumsi meskipun tidak mengalami kondisi-kondisi sistemik yang secara langsung berpengaruh pada produksi ductus salivarius tadi. Apa saja obat yang biasanya berpengaruh? Di antaranya adalah antikonvulsan, kemudian antiemetik, antihistamin, antihipertensi, anti-Parkinson, antipruritik, obat demam, obat-obat diuretik, kemudian obat-obat yang terkait muscle relaksan dan sedatif, ini perlu diperhatikan ya. Nah, hal lain lagi apa? Bicara tentang faktor sistemik tadi adalah faktor psikologi atau faktor psikis. Itu juga punya peran dari etiologis kejadian serostomia atau mulut yang terasa kering. Nah, mulut kering atau serostomia itu apa sih tandanya? Gitu ya. Nah, secara subjektif biasa yang dikeluhkan oleh penderita adalah rasa terbakar. Jadi yang dimaksudkan dengan mulut kering adalah rasa terbakar pada rongga mulut dari penderita. Kemudian yang kedua adalah halitosis. Ini langsung terkait dengan topik kita hari ini. Aroma tidak sedap yang dikeluhkan oleh penderita terkait kondisi serostomia yang dialami. Nah, kemudian apabila pasien tersebut atau penderita tersebut menggunakan protese atau gigi palsu, ada rasa tidak nyaman pada gigi palsunya karena salivanya tidak terproduksi secara normal atau seperti biasanya. Nah, kemudian gangguan pengecapan, gangguan dalam proses pengunyahan, jadi kalau menelan itu agak sulit, termasuk dalam proses pengunyahan makanan ya maksudnya ya. Kemudian juga dalam proses berbicara karena rongga mulutnya tidak lagi licin, lubrikasinya kurang sehingga proses berbicara juga menjadi terganggu. Itu secara subjektif yang biasa dikeluhkan oleh penderita, itu demikian tuh biasa mengindikasikan terjadinya serostomia. Kemudian secara objektif, jadi apa yang tampak pada rongga mulutnya yang biasa dilihat oleh kami sebagai dokter dan juga bisa dideteksi oleh penderita bisa pakai cermin ya. Di antaranya adalah satu, dinding permukaan rongga mulutnya, jaringan lunaknya ya, kami menyebutnya sebagai mukosa itu kering ya, lebih kering dari biasanya. Kemudian lidah apabila dijulurkan kelihatan ada tampak seperti rekahan-rekahan Kak. Jadi ada fissure, kami menyebutnya sebagai fissure. Ada rekahan-rekahan atau pecahan-pecahan retakan pada lidahnya. Kemudian papila atau jonjot-jonjot ya, lidah kita itu kan tidak licin rata ya, tapi ada jonjot-jonjotnya, ada papila-papilanya, rambut-rambut halus, rambut bukan rambut tetapi jaringan lunak yang seperti rambut gitu ya, seperti itu kami menyebutnya sebagai papila. Papila itu mengalami atrofi atau pengkerutan gitu ya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Biasanya mereka mengalami radang periodon, jaringan periodonsium. Ya, misalkan radang pada gusi ya. Kemudian
sebagian juga mengalami tumbuhnya jamur atau kandidiasis pada rongga mulutnya. Itu tampak putih-putih gitu ya, dan itu kelihatan pada rongga mulutnya, bukan seperti sariawan, tidak seperti itu. Kemudian biasa dalam jangka panjang apabila dialami oleh penderita, maka biasanya mereka cenderung mudah terjadi karies atau jumlah gigi yang berlobang atau karies itu menjadi lebih banyak. Mudah terjadi karies. Nah, bicara tentang xerostomia tadi kan salah satu tandanya adalah halitosis. Jadi halitosis itu merupakan salah satu tanda atau ciri khas dari kejadian mulut kering atau xerostomia, begitu. Dan terkait puasa, ini kita bicara tentang puasa ya. Bagaimana sih kaitan xerostomia? Mengapa mudah terjadi pada mereka yang sedang menjalani puasa, ya? Karena biasanya puasa itu kan kurang lebih antara berapa Kak? 12 jaman ya, sekitar itu ya, 12 sampai 14 jam. Nah, ketika kita sedang berpuasa, maka otomatis intake atau asupan air minum kita biasanya berkurang. Ya, meskipun ada jeda untuk bisa minum pada waktu kita berbuka hingga kita bersahur pagi hari, tetapi umumnya intake-nya kurang dari idealnya, sehingga jumlah atau volume air yang idealnya dikonsumsi oleh kita itu menjadi berkurang. Nah, berkurangnya volume air tersebut mempengaruhi kondisi dan produksi saliva. Ditambah lagi bahwa biasanya akibat berpuasa tentu saja kita menjadi jarang mengunyah ya. Mengunyahnya hanya pada saat berbuka dan juga pada saat kita sahur pada pagi hari, sehingga kurangnya aktivitas rongga mulut kita, otot-otot dalam rongga mulut kita yang bisa memicu produksi dari kelenjar air liur tadi itu menjadi berkurang. Itu juga memicu mengapa produksi saliva itu menjadi berkurang. Kemudian yang berikutnya lagi, kadangkala akibat berpuasa, kemudian karena khawatir adanya aroma yang kurang sedap, lalu mereka jarang berbicara, jadi agak menahan niat berbincang. Nah, itu ini jarang berbicara itu juga menjadi salah satu pemicu kejadian dari xerostomia atau mulut yang menjadi makin kering. Ya, jadi produksi saliva yang berkurang ditambah dengan biasanya viskositas atau kekentalan dari air ludah juga menjadi meningkat, jadi menjadi semakin pekat. Nah, ini juga bisa memicu kejadian baik xerostomia yang lalu terkait pada kasus halitosis. Dan dari riset yang sempat saya baca, diteliti, itu menunjukkan bahwa pada saat berpuasa itu produksi saliva rata-rata pada saat berpuasa, artinya sejak mulai berpuasa pagi hari hingga waktu berbuka puasa itu produksi saliva kurang lebih rata-rata 0,56 ml per menit. Artinya ya, tadi kan saya sebutkan bahwa untuk bisa terjadi xerostomia itu kan batasannya adalah 0,06 ml per menit ya. Jadi kondisi yang disebutkan ini memang menunjukkan bahwa ada penurunan produksi saliva, terbukti dari riset membuktikan hal tersebut, sehingga memang kondisi mulut kering banyak terjadi pada kita siapapun yang sedang menjalankan puasa ya. Kemudian yang kedua, pH ya, keasaman rongga mulut
mereka yang sedang berpuasa, bagi kita yang sedang berpuasa, itu ada di kisaran 7,11 pada jeda berpuasa, ya, jadi pagi hingga saatnya berbuka, kemudian naik menjadi 7,78 pada saat berbuka puasa. Ya, nah kondisi-kondisi ini memang mau tidak mau dialami, berimbas langsung pada kondisi serostomia yang juga nantinya berimpak pada kejadian halitosis atau aroma mulut yang kurang sedap. Terlebih apabila kita memiliki kondisi pemicu lain yang sifatnya memang patologis di luar kondisi berpuasa, ya. Jadi misalkan saya tadi sebutkan ya kondisi patologis diantaranya ada kondisi lokal, kemudian adanya penyakit-penyakit yang sifatnya terkait langsung dengan kelenjar salivarius, kemudian juga penyakit-penyakit sistemik diantaranya ada yang terkait penyakit-penyakit umum, kemudian yang langsung terkait dari efek-efek atau side effect pemakaian obat, termasuk pada mereka yang kebetulan ada sedang mengalami sesuatu yang sifatnya psikologis, diantaranya misalkan rasa cemas berlebihan, kemudian rasa sedih berlebihan, putus asa dan sebagainya. Dan di luar itu, di luar kondisi kita sedang berpuasa, apabila ada faktor-faktor pencetus lain yang sifatnya memang patologis, termasuk yang sifatnya fisiologis, misalkan kita usai berolahraga yang keras gitu, itu bisa memicu aroma rongga mulut kita menjadi berubah atau tidak lagi sedap, ya, karena dipicu oleh kejadian serostomia yang kita alami oleh beberapa pencetus etiologis yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan, lalu gimana dok tipsnya gitu ya? Nah, dok, kayak kalau teman saya tuh dok, dia punya kebiasaan kalau misalnya udah mulai puasa, dia tuh minum teh hijau saat sahur tuh dia minum teh hijau gitu kan, itu pekat. Nah, terus kata dia tuh kalau teh hijau tuh bisa bantu mulutnya tuh nggak terlalu bau gitu dok waktu lagi puasa. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi kah dok teh hijau gitu dok? Oke, saya akan kasih tahu beberapa tips kecilnya. Tadi itu bicara tentang hal yang agak teoritis ya, maksudnya dari bidang keilmuan yang mungkin tidak selalu sama ini belum dipahami. Tetapi itu penting untuk dipahami sehingga kita pemilik raga itu bisa paham mengapa muncul halitosis yang kita alami. Kenapa muncul mulut kering dalam rongga mulut kita? Karena ada sekian hal yang memang sepatutnya kita pahami sebelumnya di luar kondisi kita sedang berpuasa. Nah, sekarang tipsnya bagaimana? Satu, tentu saja apabila ada pencetus etiologis yang saya sebutkan tadi, yang mau tidak mau apabila itu sifatnya berupa kondisi misalkan gangguan penyakit atau yang sifatnya sistemik, ya idealnya disembuhkan atau ditangani atau terkontrol, dalam kondisi terkontrol. Jadi kita harus ke dokter untuk bisa mendapatkan tindakan perawatan dan kita mesti disiplin untuk menjalaninya sehingga bisa mengurangi faktor pencetus kejadian halitosis yang dipicu oleh kejadian serostomia oleh pencetus kondisi etiologis penyakit sistemik, ya. Kemudian yang kedua, apabila kita sehat nih, nggak ada gangguan apa-apa, tidak sedang minum obat apapun, ya. Kemudian kita juga nggak lagi ada masalah psikologi apa-apa, gitu ya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Hal-hal sederhana adalah satu, ya, jangan hindari makanan-makanan yang sifatnya sangat menyengat. Kemudian yang aromanya itu juga sangat menyengat, itu hindari ya. Kemudian yang kedua, hindari makanan yang pedis, terlampau pedis. Kemudian hindari makanan yang terlampau manis. Ya. Lalu terkait pertanyaan tadi, ya, hindari dulu terlampau banyak minum teh pekat
segala jenis teh dan kopi. Mengapa? Karena itu bisa bersifat diuretik. Kita menjadi memicu kita menjadi dehidrasi. Padahal kan pada saat kita berpuasa, kita kan tidak makan dan terutama tidak minum, ya. Kurang lebih kan kalau di Indonesia berapa? 11-14 jam gitu ya, 11-12-14 jam gitu ya. Nah, bayangkan selama sekian lama kita tidak minum. Sementara malam kita istirahat sehingga kadangkala intake air minum yang kita konsumsi itu kurang. Lah kalau kita mengkonsumsi misalkan kopi, kemudian teh kental, itu bisa memicu kejadian kita nanti buang-buang air kecil yang lalu bisa memicu kejadian dehidrasi. Kita kekurangan cairan. Nah, kalau kita kekurangan cairan, itu bisa memicu kejadian xerostomia yang lalu pada akhirnya berimbas munculnya halitosis, Kak. Ya. Nah, kemudian hal lain lagi pada mereka yang pada kita dan siapapun yang sedang berpuasa, biasanya kan kemudian rajin berkumur ya. Jadi misalkan sebelumnya jarang berkumur pada setiap habis makan, nah ini begitu buka puasa selesainya langsung berkumur karena berpikir terkait kesehatannya, jangan sampai terjadi penumpukan plak dan sebagainya. Nah, satu hal yang perlu diingat apabila misalkan menggunakan cairan berkumur yang bukan alamiah, ya, saya menyarankan, ya kami sebagai dokter menyarankan, please pilihlah yang tidak mengandung alkohol. Ya, kemudian satu lagi ini penting sekali, ya, yang terkait hal-hal yang dihindari, seyogyanya dihindari, sehabis buka puasa dan setelah sahur pagi hari, jangan langsung tidur. Ya, disarankan 4 jam setelah makan. Paling cepat. Mengapa? Ya. Jadi pada saat kita sehabis makan, ya, apabila kita langsung tidur, apa yang terjadi? Proses pencernaan makanan yang sedang terjadi dalam tubuh kita itu belum selesai. Ya, itu belum selesai. Proses pencernaan bahan makanan yang kita konsumsi baru pada tahap awal. Nah, kalau kita langsung tidur, apa yang terjadi? Asam lambung bisa naik, Kak. Oh iya dok. Nah, kalau asam lambung bisa naik, ini bisa memicu kejadian halitosis. Aroma yang tidak sedap, kita menjadi kayak apa tuh? Gitu ya, dok? Aromanya menjadi tidak ideal. Ya, dan itu aromanya akan menjadi tidak sedap. Jadi diusahakan paling cepat 4 jam setelah kita berbuka maupun 4 jam setelah kita bersahur, barulah kita tidur. Jadi disarankan sehabis kita makan, kita lakukan saja aktivitas ringan misalkan, atau duduk membaca. Jangan tidur ya, itu penting. Nah, kemudian hal lain lagi adalah apa yang seyogyanya dilakukan. Artinya sebaiknya wajib dilakukan. Pertama, intake air minum harus cukup. Diusahakan setelah kita berbuka hingga waktunya kita nanti akan kembali mulai berpuasa, kurang lebih kebutuhan air dalam tubuh kita cukup. Kita itu bisa kekurangan makanan yang sifatnya bahan keras, material padat, tetapi apabila sifatnya adalah minuman, air bersih, itu bisa memicu kita dehidrasi. Maka kurang lebih intake hampir 8 gelas ya, per gelas sekitar 200 ml sebaiknya
bisa kita konsumsi. Kemudian yang kedua, perbanyak makan buah. Ya. Lalu ada lagi satu hal yang penting yang saya tadi sudah sebutkan, apabila ada kasus-kasus yang sifatnya sistemik, penyakit-penyakit yang sifatnya sistemik, seyogyanya segera ditangani atau berada dalam kondisi terkontrol sehingga bisa mengurangi keluhan halitosis yang dipicu oleh kejadian serostomia. Ya. Dan satu lagi terkait kesehatan rongga mulut ini penting, seyogyanya segera ditangani. Sebelum berpuasa dan juga apabila perlu dilakukan tindakan lanjut yang berlanjut hingga pada saat berpuasa, seyogyanya tetap dilakukan agar kasus-kasus anomali penyakit pada rongga mulut kita bisa kita tangani dan halitosis yang diakibatkan oleh kondisi rongga mulut kita bisa tertangani. Karena saya ingin ringkas sedikit tentang halitosis. Halitosis kan terbagi menjadi 3, ya. Ada genuine halitosis. Genuine halitosis itu benar-benar diakibatkan oleh anomali atau gangguan kesehatan dalam rongga mulut kita. Adanya penyakit pada gigi, gangguan gigi berlubang, dan sebagainya, termasuk pada seluruh jaringan rongga mulut kita, termasuk misalkan gusi, lidah, langit-langit, ya, itu harus kita jaga kesehatannya. Kemudian yang kedua diakibatkan oleh penyakit sistemik, tadi saya sudah sebutkan banyak sekali jenisnya. Lalu yang kedua, ya, setelah genuine halitosis adalah pseudohalitosis. Pseudohalitosis itu sifatnya lebih ke psikologi. Jadi sebetulnya tidak ada masalah apapun dalam kondisi rongga mulutnya. Tidak ada kalau misalkan dokter mengukur kondisi rongga mulutnya, ya, mengukur dengan ada parameter terkait untuk mengukur apakah ini masuk dalam kondisi halitosis atau tidak, itu tidak ditemukan parameter kejadian halitosis, tetapi penderita mengeluhkannya. Jadi itu sifatnya lebih ke psikologi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah fobia. Jadi halitosis fobia. Nah, itu biasanya dialami oleh mereka yang tadinya memiliki kasus genuine halitosis, jadi memang benar-benar mengalami kondisi halitosis dan sudah sembuh, tetapi sang penderita masih terus mengeluhkan adanya keluhan halitosis, keluhan aroma rongga mulut yang tidak sedap. Itu sifatnya juga psikologis. Nah, jadi terkait halitosis tadi kita mesti juga tahu penyebabnya apa, pemicunya apa, sehingga kita bisa meminimalisasinya. Dan apabila kita tidak ada gangguan apapun, ya, gangguan kesehatan apapun, maka tips-tips yang telah saya sampaikan tadi mohon bisa dilakukan sehingga bisa mengeliminasi keluhan halitosis yang dialami. Nah, saya sempat mendengar bahwa apabila berpuasa itu kan ada, kebetulan saya tidak berpuasa Ramadan, ya, tetapi ada beberapa sumber yang sempat saya dengar bahwa ada pihak yang mengizinkan untuk berkumur, ada yang tidak. Tetapi kan ada yang sejauh yang saya pahami kan ada ini ya, sholat 5 waktu, di mana itu juga dilakukan pada saat sedang jeda puasa, bukan? Nah, itu bisa dilakukan upaya-upaya pembersihan rongga mulut, tapi ingat misalkan berkumur, hindari alkohol. Hindari yang ada kandungan alkoholnya. Demikian, Kakak. Baik, dokter. Dok, gini, tadi kan saya tuh sempat menyimak dokter yang dokter bilang jangan usahakan untuk tidak minum minuman seperti yang kental seperti teh, kopi dan sebagainya. Lalu nih ada pertanyaan bagus, Dok. Dokter saya itu biasa minum kopi sehari bahkan 2-3 kali. Sejak berpuasa saya mengkonsumsi kopi 1 jam setelah makan sahur.
Nah, Ya. apakah kopi ini bisa digantikan dengan infused water? Artinya air putih yang dicampur dengan buah yang diinapkan semalaman atau 3-4 jam gitu, dok. Karena jujur kalau minum air putih saja saya rasanya mual. Gimana dokter? Boleh banget. Boleh banget, ya. Oh, bisa ya dok ya. Jadi mengganti Boleh kopi dan banget. teh dengan infused water kalau memang nggak bisa minum air putih. Kan memang termasuk almarhum ibu saya tuh termasuk orang yang tidak bisa minum air putih dok. Jadi dia langsung mual gitu loh. Ada beberapa orang yang kayak gitu sepertinya. Oke, boleh banget. Dan itu kan itu sehat ya. Jadi saya menganjurkannya boleh. Baik, jadi terjawab ya. Oke, terima kasih dokter. Via ada mungkin? Ada nih dok, terakhir dok. Jadi pernah baca artikel juga. Jadi kan kita emang kalau lagi puasa juga ya kalau menghindari bau mulut biasanya gosok gigi juga ya dok ya. Kalau sekarang sih emang agak berkurang nih dok bau mulut karena kan kita lagi pakai masker yang nyium kita aja gitu ya dok baunya. Nah, jadi pernah baca artikel katanya kalau misalnya puasa supaya mulutnya nggak bau, jeda untuk dari makan ke sikat gigi ini harus diatur juga dok. Katanya kan kalau misalnya habis makan tuh asam di dalam mulut kita lagi naik-naiknya nih dok kan dari makanan semua. Jadi kadar asam di dalam mulut kita ini lagi naik-naiknya. Jadi kalau misalnya habis makan mau sikat gigi tuh kayak harus dijeda dulu gitu dok. Bener nggak sih dok ada waktu-waktu kayak gitu? Kan biasa kita kalau habis makan pengennya langsung buru-buru sikat gigi gitu kan dok biar nggak bau gitu. Ya. Langsung aja sikat giginya. Boleh beberapa menit kemudian, tapi jangan terlalu lama ya, karena plak segera terbentuk. Ini bukan hanya plak, udah plak ada debris sisa makanan. Kalau misalkan dia dalam rongga mulut kita masih ada sisa makanan atau debris, sudah barang tentu akan terjadi proses yang sifatnya proses di mana keterlibatan bakteri sudah mulai terjadi, bukan? Dan itu bisa memicu kondisi yang tidak saja memicu kejadian aroma rongga mulut yang tidak sedap, tapi juga gangguan pada gangguan lanjut lainnya, apalagi misalkan kita melakukan pembersihannya tidak ideal gitu. Nah, saya menyarankan ya, meskipun kita menggunakan masker, ya kan, tetapi kan biasanya kalau dengan orang-orang terdekat ya, dengan keluarga sendiri di dalam rumah yang kebetulan semuanya negatif tidak ada yang positif, kan tidak menggunakan masker ya biasanya ya. Maksudnya ini anggota keluarga dalam satu rumah gitu ya. Nah, kan juga bisa mencium aroma kurang sedapnya gitu ya. Maka saran saya adalah upaya pembersihannya ya. Upaya pembersihan itu dilakukan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya pada gigi, tapi juga seluruh jaringan lunak rongga mulutnya. Ya. Nah, yang biasanya dilewatkan adalah pembersihan lidah. Padahal saya tadi telah sebutkan bahwa lidah kan ada papila-papilanya ya, jonjot-jonjotnya gitu ya. Nah, itu perlu kita bersihkan, Kakak. Karena debris bisa tersembunyi, terperangkap di situ, dan apabila dia berkolaborasi dalam tanda kutip dengan organisme rongga mulut, maka bisa memicu kejadian proses pembusukan, yang lalu bisa memicu kejadian aroma tidak sedap, ya. Dan itu bisa mengganggu dalam komunikasi kita dengan keluarga. Nanti buah hati kita, mama ini baunya nggak sedap gitu kan. Yang ternyata penyebabnya karena kita membersihkan giginya nggak ideal. Dan pembersihan lidah itu bukan hanya lidah yang di depan, terutama adalah pangkal lidah. Ya, jadi bagian dalam. Saya waktu itu kan pernah menyarankan untuk melakukannya dengan melakukan tindakan pengerokan, ya, menggunakan tongue cleaner. Ya, idealnya kan tongue cleaner, waktu saya juga sempat membawa contohnya ya, tongue cleaner, atau misalkan belum ada tongue cleaner atau khawatir misalkan menggunakan saya pernah tahu tongue cleaner yang dijual tuh banyak dibuat dari plastik dan kadangkala produsennya mungkin nggak begitu teliti sehingga tepinya tajam-tajam gitu ya Kak. Ya itu kan bisa melukai mukosa dari lidah. Maka saya menyarankan sudahlah gunakan saja sendok, ya, sendok yang permukaannya licin. Nah, itu kita gunakan untuk membersihkan lidah kita. Ya, jadi pada saat kita berpuasa, pembersihan lidahnya juga mesti intensif ya, sehingga rongga mulut kita benar-benar terbersihkan dari semua sisa makanan atau debris yang terfiksasi di dalamnya.
Begitu, Kak. Baik, jadi nggak apa-apa ya dok, kalau misalnya setelah selesai makan sahur, kita langsung segera kumur atau sikat gigi langsung tuh nggak masalah ya dokter ya? Boleh. Baik dokter. Lanjut Oke. ya. Yang paling dilarang tidur ya Kak. Langsung tidur ya. Iya, karena bisa memicu kejadian sendawa. Karena kan proses pencernaan belum berjalan dengan tuntas, masih di proses awalnya, sehingga posisi kita yang tidur itu bisa memicu kejadian yang tidak ideal gitu ya. Jadi asam lambung bisa naik gitu. Jadi idealnya kita dalam posisi seperti ini, tegak dulu gitu sampai kurang lebih saya tadi sebutkan paling cepat 4 jam kemudian baru kita tidur. Ya. Siap, Dok. Nah, Mbak Ari aman ya? Berarti hari ini pertanyaan kita tentang bau mulut. Okay. Aku udah gak ada pertanyaan lagi, Via. Oke. Aku juga nih, karena tadi sudah ditanyakan, tapi tadi sempat cek Facebook juga, ada yang komen, kalau misalnya untungnya sekarang lagi pandemi adalah pakai masker, jadi bau mulutnya bisa teredakan sedikit gitu ya dok ya, karena masih dijaga nih aroma-aromanya sama maskernya ya. Ya. Tapi tadi dokter Anastasia juga udah bilang kalau misalnya mungkin kalau di luar rumah nggak kecium ya baunya, tapi kalau sama anggota keluarga yang lagi di rumah kita buka masker kecium. Makanya jangan lupa juga setelah tadi dokter Anastasia udah ngingetin setelah sahur, setelah berbuka, sebelum tidur ya pastinya mulutnya nih, kondisi mulut kita harus bersih, langsung disikat giginya. Jangan lupa juga pilih-pilih makanan gak cuma untuk menghilangkan rasa nggak enak pas puasa, tapi juga bisa untuk hindarin bau mulut, apalagi yang suka banget sama makanan-makanan yang baunya menyengat. Nah, ini dikurang-kurangin ya dok, apalagi pas sahur. Karena pas berbuka masih nggak apa-apa lah ya, langsung tereda asamnya, jadi nggak terlalu bau. Terlampau manis juga ya, terlampau manis, terlalu asin gitu ya. Terlalu manis ya, dok. Terlalu manis, terlalu asin gitu ya, terlalu pekat gitu ya, kayak kopi ya, herbal kopi teh itu dihindari. Kalaupun minum diencerkan dan perbanyak air putih ya. Kasih ya, perbanyak air putih ya Tribuners dan pembaca Warta Kota. Kalau gitu terima kasih buat Tribuners dan pembaca Warta Kota yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga buat Dokter Anastasia yang udah kasih tips-tips seru hari ini tentang menjaga menghindari bau mulut di saat bulan puasa. Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan, terus menerapkan protokol kesehatan di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dan jangan lupa juga terus menerapkan protokol kesehatan, dan karena lagi bulan Ramadan semoga puasanya lancar sampai nanti akhirnya Lebaran tiba. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners dan pembaca Warta Kota. Kalau gitu saya Alfia, Mbak Ari pamit, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.